Meski kewenangan dipimpin untuk pertama kalinya, lembaga kearsipan dipimpin oleh Pusat Indonesia. Desember 1957, Arsip Negara masuk ke dalam lembaga sejarah Kementerian PP&K. Nama jabatan Kepala Arsip pun mulai digunakan saat Arsip Negara dipimpin oleh Dr. Andes N. Muhammad Ali yang memimpin Arsip Negara dari tahun 1957 hingga 1970. 1 Juni 1959, nama dan status Arsip Negara ditingkatkan menjadi Arsip Nasional. Perubahan ini membuat Arsip Nasional bertanggung jawab secara langsung kepada Menteri PP&K. Menetapkan Jenderal Soeharto sebagai Kepala Presiden. Memasuki era Orde Baru, Arsip Nasional pun memasuki tahap baru. Berdasarkan Kepres nomor 228 2 Desember 1967, Arsip Nasional ditetapkan sebagai lembaga pemerintah non-departemen atau LPND yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Status baru tersebut mendorong Arsip Nasional mengajukan usulan kepada Presiden pada tahun 1968. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang berbagai Kepres dan Perpres sebagai undang-undang, termasuk Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 91. Terbitnya undang-undang ini membuat Arsip Nasional memiliki landasan hukum untuk mendorong lahirnya undang-undang pokok kearsipan. Tahun 1970, jabatan Kepala Arsip Nasional digantikan oleh Dr. Andes Sumartini. Sumartini adalah perempuan pertama yang menjabat sebagai Kepala Arsip Nasional. Pada 18 Mei 1971, disahkan Undang-Undang Nomor 7 tentang ketentuan-ketentuan pokok kearsipan. Inilah tonggak sejarah kearsipan Indonesia. Pada masa berikutnya, tiap tanggal 18 Mei dirayakan sebagai Hari Kearsipan. Kelihatan kok. Demokrasi yang bijak Indonesia. akan tapi Film ini hanyalah salah satu dari ribuan khasanah yang disimpan Arsip Nasional Republik Indonesia. Selain film, Arsip Nasional juga menyimpan foto, rekaman suara, peta, dan arsip-arsip penting dalam berbagai bentuk lainnya. Inilah peran besar Arsip Nasional Republik Indonesia. ANDRI ini adalah lembaga pemerintah non kementerian. Jadi sebenarnya sekitar kementerian, tapi ada lembaga pemerintah kementerian dan non kementerian. Jadi kalau kementerian kan menteri, kepala dipimpin oleh seorang menteri. Kalau di ANDRI ini setingkat dengan seorang setingkat dengan LAN, setingkat dengan BKM, gitu ya, setingkat dengan kepala ketua. Nah, bertanggung jawab langsung pada presiden. Jadi kalau dulu terkenal dengan Arsip Negara di ANDRI ini ya, memang menyimpan dokumen berkaitan dengan kegiatan pemerintahan. ANDRI dipimpin oleh seorang kepala dan tugasnya adalah melaksanakan kegiatan pemerintahan di bidang kearsipan yang berkaitan dengan kearsipan secara nasional yang bertanggung jawab adalah ANDRI. Sementara seluruh Indonesia dari pelosok manapun, tingkatan jajaran sampai kelurahan, nggak ada yang namanya tidak ada arsip, sehingga menjadi binaan Arsip Nasional. Jadi tatarannya sampai ke seluruh Indonesia. Plusnya apa? Kalau jadi pegawai ANDRI yang membina seluruh Indonesia. Gitu. Jadi ranahnya sampai
Jadi di pusat kasih perguruan tinggi UMS itu termasuk di sini saya. Jadi tahun ini juga ada program di sana. Jadi nanti ketemu dengan Pak Sata yang di rektorat, jadi berkaitan dengan bagaimana pengelolaan nasib perguruan tinggi itu di subdit saya. Nah, secara keseluruhan, Andri ini menyimpan seluruh kegiatan pemerintah, dokumen-dokumen berkaitan dengan kegiatan pemerintahan, kegiatan pemerintah pusat itu ada di Andri, maksudnya kegiatan pemerintah daerah ada di lembaga keasipan daerah tadi, tergantung provinsi berada di badan nasib, kalau kota berarti di kantor nasib, kalau kabupaten berarti di kantor nasib kabupaten masing-masing. Jadi misalkan Klaten ada kantor nasib kabupaten Klaten, tempatnya nggak jauh dari Romdanya biasanya. Dan menyimpan aspirasi berkaitan dengan nasib-nasib statis di lingkungan Klaten, di apa yang pihak apapun yang statis. Nah, kenapa Bu yang statis yang ada disimpan di lembaga keasipan yang nantinya menjadi sumber dari riset atau bahan penelitian baik untuk kepentingan internal instansi sendiri atau perguruan tinggi atau mahasiswa pada umumnya baik S1 S2 S3. Jadi seluruh ranah lembaga keasipan itu menyimpan dokumen yang bisa menjadi bahan riset kepentingan pendidikan. Itu tujuannya. Jadi dari siapa kan? Nah, dulu kan masih putar pusat. Jadi belum kembang daerah itu masih terbatas. Indonesia Timur itu yang ada hanya Sumatera, Sulawesi Selatan, Makassar. NTT waktu itu belum lama, lebih 2 tahun. Sebelum ada secara undang-undang otonomi daerah dan sesudah itu seluruh Indonesia ada. Waktu itu hanya pusat di sini aja pada saat saya bekerja itu. Ya di sini dengan perwakilan tertentu. Kalau di Sumatera hanya 2, hanya ada di Sumatera Barat dengan Aceh. Kalau yang di Indonesia Timur itu Kalimantan juga ada yang Sulawesi Selatan lagi. Dengan yang Jawa Timur itu juga ada, Jawa Tengah sama Jogja. Kalau Jawa adalah juga ada Jawa. Nah di situ menjadi sulit kalau nyari sumber itu harus ke pusat. Tapi sekarang lebih mudah. Cuman memang tidak sekomplit